kalau Anda ke desa-desa itu tidak pernah ditanya seperti di kota. Di kota tanya KTP, kalau KTP enggak. Di desa langsung disuguhin ada. Orang desa tidak pakai dalil apa namanya ikra'u middo barang itu tidak ada. Mangkana yu'minu billahi wal yukrim billahi tidak ada. Mereka sudah membudaya. Mereka kalau ada tangga yang dapat tanpa disuruh datang ibu-ibu bawa tenung isi beras, gula segala macam datang takziah. Kalau ada tangganya mau bikin rumah, dia ikut naik ke atas meskipun tidak ikut tinggal di rumah itu. Itu sebetulnya budaya dari tahun kalau beliau tanpa Nusantara kan sudah menjadi budaya. Dan itu banyak terutama di Betawi sebetulnya banyak dari Islam. Cuma ya sudah menjadi tradisi Betawi, orang lupa kalau itu asal usulnya. kayak lihat ini nelayan mau melaut ada kayak baca doa tapi ngelempar pala kerbau kan apa nggak musyrik gitu kan. Dulu pernah di Mesir itu di Sungai Nil ini kalau nggak dikorbanin perawan yang masih perawan sekali dia akan meluap, akan bikin madarat pada. Terus waktu itu gubernurnya Amr bin As, presidennya Umar bin Khattab. Diceritakan lah ini ada tradisi yang mengerikan itu setiap tahun itu. Karena Nilnya itu tidak dikasih perawan yang marah, meluap. Semesta yang lain. Sama presidennya sama Umar bin Khattab disurati kepada saudara Nil di Mesir, kita sama-sama makhluknya Allah, jangan macam-macam. Aku khalifah Nabi, awas kalau macam-macam. Udah ini kasihkan Nil. Ya agak bingung-bingung lah gubernurnya ini ya, tapi karena ini yang nyuruh presiden ya, dikasih ya, dilempar sampai sekarang. Mesir itu income-nya yang terbesar ya dari Nil. Di samping terusan Suez itu dengan pariwisata yang paling banyak dari Nil yang bisa ditanami, bisa macam-macam Nil. Sebelum disurati ya sama Umar bin Khattab itu karena itu dikasih perempuan. Di sini dulu mungkin juga begitu, lalu diganti kepala kerbau lah daripada kepala orang kan. Diganti kepala kerbau. Sudah kepala kerbau, kerbaunya dimasak bersama-sama. Tambah lagi kan? Itu apa? Iya, juga. Ini biar. Namanya Samun Nasim itu di Mesir itu setiap tahun. Tapi setelah itu tidak ada, tinggal perayaannya saja, korban sudah ada. Ritualnya udah nggak ada ya? Ya, ritualnya masih, tapi korban aja. Ya. Kalau di sini ganti kepala kerbau itu, mungkin kepala manusia. Di sini namanya sedekah laut. Ya, sedekah laut, sedekah pada laut. Ya, itu sebagai rasa terima kasih. Laut itu kan sangat murah sekali dia. Tidak pakai bayar, dikasih ikan, dikasih macam-macam itu. Ke lautnya, ke Allahnya, Mbak. Ya syukurnya kepada Allah, tapi kan melewati laut. Laut sama lah seperti kita makan nasi, itu kan dari Allah semua. Masa kita tidak terima kasih sama petani yang nanam padi ya enggak. Ya, kita terima kasih lah. Man lam yaskurillah, lam yaskurillah, lam yaskurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tidak berterima kasih kepada Allah. Kita terima kasih kepada
Nasrani. Nah, ketika ada apa namanya gerakan Islam baru gitu ya, Baru. Oh, itu Islam baru, wah itu dia karena baru jadi kepengen strength, wah, ini harus begini, ini harus begini, yang begini ini musyrik, yang begini ya. Jadi Ya, yang kita yang nggak ini mbak, jadi bingung. itu orang yang baru biasa kan, orang baru gitu. Kayak udah lama kayak orang-orang ento ya sudah biasa-biasa saja. Tidak model-model. Dikiranya orang-orang yang baru itu mengira Allah itu kayak Om Kamtib begitu. Menabuk apa? Kayak dulu kalau Koramil. Enggak. Tuhan itu syakur. Syakur itu kalau untuk manusia yang syakur itu manusia yang sangat tahu berterima kasih. Nah, Tuhan itu syakur, artinya Tuhan itu menerima meskipun sedikit, meskipun salah-salah dari hambanya, diterima karena syakur. Asal niatnya tidak melawan Tuhan, itu keliru-keliru dia enggak apa-apa, diterima oleh Tuhan, itu syakur. Kalau harus seperti Imam Syafi'i, mati semua kita. Harus gini. Nah itu yang orang yang baru-baru itu kepinginnya itu ngepas-ngepaskan. Oh, kita sesanggupnya kita dong. Iya, sesanggupnya kita. Kanjeng Nabi sendiri itu bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu perintah, laksanakan semampu. Itu bukan kreasi dari Nabi sendiri, enggak. Karena niru Allah. Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampu. Menurut banyak mufassir ahli Quran, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampumu itu menasah itu menggantikan, menghapus dan menggantikan ittaqullaha haqqa tuqatih. Anehnya itu khotib itu jarang membaca ittaqullaha mastata'tum. Yang dibaca ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah sungguh-sungguh takwa. Jadi kelihatannya lebih galak khotibnya daripada Tuhan. Batasan semampu itu ya, saya sholat Semampunya semampu kewajaran manusia, bukan saya. Kalau saya kan subjektif sekali, wah ini berat ini. Tapi umumnya gimana? Kalau umumnya orang mengatakan berat, itu jelas bukan dari Nabi Muhammad, jelas. Ukurannya umumnya manusia, bukan ukuran masing-masing. Kalau masing-masing semuanya jadi berat. Iya. Nah, sholat 2 kali aja deh. Iya, 4 terlalu banyak itu. Kurangi. Saya tidak mampu itu. Tapi ukurannya adalah umumnya manusia. Saya berani mengatakan di mana-mana. Pokoknya kalau itu siapapun yang mengatakan, insya Allah serbannya 1 banter, jenggotnya 1 dada, mengatakan kalau ini selamat puasalah 2 hari 2 malam tanpa buka tanpa sahur, jelas itu ngarang, bukan dari Nabi. Karena umumnya orang itu merasa berat gitu. Hasil kalau wajar seperti manusia, itulah Islam. Karena kanjeng Nabi diutus itu memang untuk manusia. Karena itu dipilih manusia yang paling manusia, yang ngerti manusia. Banyak pemimpin sekarang itu yang kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Dikiranya kalau nggak seperti dia juga manusia. Makanya kanjeng Nabi itu mengimami sholat sampai wafat, tidak ada yang komplain.
sembahyang kok cepat sekali, sembahyang kok lama sekali, tidak ada. Pas. Jadi karena apa? Karena itu tahu orang ini macam-macam. Bahkan sahabat dekatnya beliau sendiri pernah dimarahi gara-gara terlalu lama dia menghatamkan surat Nisa. Surat Nisa dikhatamkan untuk sembahyang Isya. Satu rakaat. Imran dengan surat Nisa. Wah, geger itu kan, karena terus yang mufarokoh yang meninggalkan jamaah itu terus dibully sama orang lain. Minum apa kan? Masa sembahyang keluar dari jamaah. Tidak tahan itu. Tentu saya. Oh ini bisa dihatamkan. Rame-rame ke kanjeng Nabi. Mu'ad dipanggil. Betul, kamu tadi ngimam Isya. Betul. Betul yang kamu baca tadi Ali Imran sama Nisa. Ya. Kamu jangan begini. Kamu kalau sholat sendirian silakan ngatamkan Quran juga nggak apa-apa. Tapi kalau diikuti orang, ngayomi semua orang yang ikut kamu. Jadi demokratis saja. Karena itu kalau sampai sembahyang sendiri silakan panjang-panjang mau cepat-cepat sholat. Tapi kalau sampai jadi imam harus memperhatikan. Harus makmumnya siapa. Kalau sampai nggak tahu makmumnya kayak apa, ya sekarang potong. Bilang sama jemaahnya, gimana ini? Pakai Inna atayna makrudu apa sapi sama ataka macam katakan tahu banyak dihitung mana yang ingin hal ataka ingin panjang siapa yang ingin kudu ingin atayna banyak ini ya itu ya Bisa berkening itu. oh iya beratus sekali karena kanjeng Nabi itu tahu, jadi nggak pakai begitu, nggak tahu. Orang nggak ada yang pernah komplain. Tapi sahabatnya sendiri ada yang kan nggak tahu jamaahnya dikiranya seperti beliau. Pokoknya kalau panjang mesti bagus ya. Dia panjang kan makmumnya ada yang keluar. Katakan, makanya dalam kanjeng Nabi, kamu harus menjadi imam, jangan semau. Yang makmum kamu itu ada yang ditunggu pekerjaan, ada yang ditunggu anaknya, ada macam-macam lah. Makanya ada Nabi itu mudah semua. Bahkan menurut istri beliau Sayyidatina Aisyah kanjeng Nabi itu ditawarin dua hal sama-sama tidak haram sama-sama halal, beliau milih yang enteng. Kalau sekarang kan milih yang berat Biar kualitas. memang ada agama yang lebih berat lebih baik, lebih sakit lebih baik itu ada, tapi bukan Islam. Tidur di kasur dengan di lantai lebih baik di lantai, tidur di lantai dengan tidur di atas duri lebih baik di atas duri, itu ada agama yang gitu. Kalau Islam enggak, wajarnya orang pakai apa, makanya disebut agama fitrah, agama yang sesuai. Asal kita menjaga kemanusiaan kita tidak akan sulit melaksanakan agama Islam itu. Kadang-kadang merasa berat karena manusianya sudah luntur, sudah tidak kayak manusia. Makanya sampai dibilang ganteng tapi hati-hati buaya darat. Itu kan sudah nggak begitu manusia. Kalau mirip-mirip buaya. Oh iya. Hati-hati jangan tapi ular. Kalau masih tetap manusia, insya Allah agama kita. Berarti kalau ada orang wirid yang ini 1.000 ya, yang ini 2.000, kayaknya udah di luar. Nah, itu tadi yang saya katakan. Dia mengerti
seperti manusia itu seperti dia. Jadi kalau nggak seperti dia, dia bukan manusia. Padahal nggak begitu, kalau Kanjeng Nabi enggak. Kanjeng Nabi bicara sama anak TK sesuai akal pikirannya TK, SD, mahasiswa. Tidak semua diantar mahasiswa semua. Kelengkar anak TK juga. Jangan banyak ya, orang udah dilihat siapa-siapa pasti wiridan 45.000 yang mendengar. Kalau dia memang biasa begitu ya silahkan, jangan semua orang sebagai standar. Dan itu yang saya katakan tidak mesti manusia. Yang sangkanya manusia itu seperti dia, yang enggak banyak kan gitu. Makanya kalau kita lihat hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, daun-daunnya sabda-sabda begitu macam-macam. Ada yang ausini ya Rasulullah wala takut, nasihati aku kan Nabi. Kanjeng Nabi nasihati jangan marah-marah. Yang Nabi datang ausini ya Rasulullah wala takut, nasihati aku kan Nabi. Kanjeng Nabi menjawab jangan bohong. Jadi macam-macam dilihat orangnya. Sesuaikan Kanjeng Nabi itu bahkan bersabda untuk kita semua, kalau kita bicara ini sesuaikan dengan akal pikiran orang yang kita ada bicara. Kalau tidak ya ada yang kelengker. Kalau tidak kelengker ya terus jadi masalah, itu jadi masalah. Jadi sekarang yang jadi masalah itu kan ini udah zaman medsos, dia ngomong sembarang. Orang yang mendengar itu macam-macam di medsos itu, apalagi Twitter itu, X itu mulai anak SD sampai profesor ada semua di situ. Kalau kita ngomong di situ asal saja dibaca profesor lain, dibaca anak SD. Beberapa pemahaman macam-macam. Kalau bicara gini kan enak lihat yang dia ada bicara, foto punya siapa, kita bisa. Tapi kalau di medsos kan yang menerima itu macam-macam.